Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Saya dari kelas PAI 1B. Di sini akan menjawab beberapa pertanyaan pendidikan kewarganegaraan yang dijadikan sebagai soal UAS. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Haji Saca Suhendi MAG dan Pak Haji Yudi Irfan Daniel SOS IMAG. Soal yang pertama, bila berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya, bangsa, dan agama. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Pertanyaannya, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Jadi Islam sangat selaras dengan prinsip HAM. Karena HAM sendiri sejatinya adalah hakikat ajaran Islam yang berkaitan dengan misi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang melindungi hak-hak dasar manusia. Kesesuaian HAM dengan Islam dari banyaknya negara-negara Islam yang menjadikan HAM sebagai landasan perbuatan tata aturan negaranya. Karena adanya beberapa bagian di dalamnya yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, terlebih dalam hal hasil deklarasi universal atau disebut Universal Declaration of Human Rights atau UDHR, atau disebut juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disingkat DUHAM. Di antaranya yaitu yang pertama, HAM itu bersifat HAM itu bersumber dari pikiran filosofis, sedangkan Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, HAM itu bersifat antroposentris dan individualistik, sedangkan Islam bersifat teosentris dan lebih mementingkan sosial. Yang ketiga, dalam HAM universal lebih mementingkan hak daripada kewajiban, sedangkan dalam Islam seimbang antara hak dan kewajiban. Dan yang keempat, dalam HAM universal, manusia sebagai pemilik hak sepenuhnya. Namun, di dalam Islam, manusia itu sebagai makhluk yang ditipi hak-hak dasar oleh Tuhan, oleh karenanya itu wajib untuk mensyukuri dan memeliharanya. Nah, contoh dari ketidakselarasannya itu yaitu Islam itu mendukung adanya hukuman mati, sedangkan dalam HAM banyak penggiat HAM itu menentang sebagai pelanggaran hak hidup. Soal yang kedua, demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain, sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Jelaskan bagaimana relasi antara ketiga lembaga ini, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam mencapai tujuan nasional. Menurut saya, dalam mencapai tujuan nasional, ketiga lembaga ini bekerja sama secara independen, tetapi saling mengawasi. Legislatif membuat undang-undangnya yang mencerminkan kepentingan masyarakat, eksekutif yang mengimplementasikan kebijakan sesuai undang-undang tersebut, dan yudikatif memastikan bahwa pelaksanaan tersebut sesuai dengan hukum. Relasi yang seimbang ini dan saling mengontrol diharapkan mencegah konsolidasi kekuasaan dalam satu tangan dan melindungi kebebasan serta hak-hak warga negara. Keselarasan antara ketiga lembaga ini menjadi landasan bagi demokrasi yang efektif dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam mencapai tujuan nasional. Soal yang ketiga, menurut Dawam Rahadjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah? Jawabannya, ya. Konsep ini sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, di mana agama atau Al-Quran dan Sunnah dijadikan sebagai sumbernya atau landasan utamanya,
Dan proses pembangunan peradaban melibatkan norma-norma agama. Contohnya Nabi Muhammad dahulu membangun masjid untuk menjadikan pusat peradaban. Dan yang ketiga, Madinah sebagai contoh masyarakat perkotaan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Soal yang terakhir, radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan yang serius yang perlu untuk ditangani karena bertentangan dengan sikap-sikap prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga mengancam keutuhan NKRI. Nah, pertanyaannya, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Nah, upaya dalam mengatasi radikalisme di kalangan pemuda yaitu yang pertama dengan meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila, terlebih nilai-nilai toleransi, yaitu dengan cara mendorong mereka untuk berdialog antar agama dan antar budaya. Yang kedua, memberdayakan mereka secara ekonomi dan secara sosial sehingga tidak adanya kemiskinan. Yang ketiga yaitu mengedukasi literasi digital. Dan yang terakhir, yang keempat, melibatkan pemuda dalam pembuatan kebijakan agar mereka merasa diakui dan bertanggung jawab terhadap arah pembangunan negara, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif pemuda dan mencegah adanya pengakuan ideologi radikal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.